Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Warlia SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Banjar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang teks editorial. Kompetensi dasar yang disampaikan pada pembelajaran kali ini yaitu kompetensi dasar 3.5, memahami informasi berkaitan dengan pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai dalam pembelajaran ini adalah: pertama, menentukan ciri dan struktur teks editorial. Yang kedua, menemukan istilah populer dalam teks editorial. Yang ketiga, membedakan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks editorial. Sebelum kita mulai masuk kepada materi yang berkaitan dengan teks editorial, di sini Ibu akan menyampaikan dulu tentang seperti apa perbandingan teks editorial dengan teks-teks yang lainnya. Teks editorial adalah salah satu jenis teks yang biasanya dimuat di dalam sebuah media cetak atau media massa, misalnya di koran. Kalau kalian lihat, di dalam sebuah koran itu terdapat berbagai jenis teks. Yang pertama, ada teks editorial. Yang kedua, ada artikel opini. Dan yang ketiga, ada juga teks berita. Kita pahami dulu dari ciri fisik ketiga teks tersebut agar kita bisa lebih paham untuk menentukan, oh yang ini yang namanya teks editorial. Kita lihat dari teks berita. Teks berita isinya adalah fakta. Penulisnya adalah orang yang memang salah satu penulis di dalam sebuah lembaga media tersebut. Di bagian fisik akhir di dalam teks berita, biasanya di sini tercantum nama penulisnya. Semua yang disampaikan di dalam teks berita adalah fakta. Ini yang namanya teks berita. Yang kedua, kita lihat ada artikel opini di dalam sebuah koran. Biasanya ruangnya juga cukup luas sama dengan teks berita. Artikel opini tidak hanya harus ditulis oleh pihak redaktur atau orang dalam di media tersebut, tetapi bisa juga orang lain, orang luar, boleh dari kalangan guru, boleh dari kalangan dosen, boleh dari kalangan ahli, boleh juga dari pelajar. Ini contoh fisik dari artikel opini yang bisa kita lihat di koran. Ada judul, nama penulis ditulis dengan jelas, bahkan ada sebagian yang melampirkan foto penulisnya, dan jabatan penulis juga itu disampaikan. Siapakah penulis tersebut? Apakah seorang dosen, apakah guru, apakah pelajar? Itu disampaikan dengan jelas. Nah, selanjutnya kita kembali ke hal yang akan kita bahas, yaitu teks editorial. Teks editorial ini, kalau kita lihat di contoh fisik ini, ada judulnya tajuk. Di sini ya. Ada juga yang menyebutnya tajuk rencana. Dari segi fisik, di sini tidak tertera siapa nama penulisnya. Nah, mengapa? Nanti kita akan bahas pada saat kita membahas tentang kaidah penulisan teks editorial. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pengertian. Apa itu teks editorial? Di dalam buku yang dikarang oleh Yustinah dan kawan-kawan, teks editorial adalah artikel yang mewakili opini atau sikap media terhadap sebuah isu untuk merefleksikan sikap mayoritas dari dewan redaksi. Nah, di sini dikatakan teks editorial biasa juga disebut tajuk. Jadi kalau kita pahami dari pengertian teks editorial ini memang berbeda dengan berita, berbeda juga dengan artikel opini. Bisa dikatakan ini penggabungan dari keduanya. Karena apa? Karena yang dibahas di dalam sebuah teks editorial adalah isu atau berita yang sedang hangat dibicarakan, tetapi di dalamnya juga disertakan opini-opini dari penulis, yang dalam hal ini mewakili redaksi. Struktur teks editorial. Di sini saya mengambil tahapan struktur yang sangat sederhana yang disampaikan oleh Suryaman dan kawan-kawan. Ada 3 tahapan atau 3 bagian di dalam sebuah teks editorial.
Yang pertama ada bagian pengenalan isu. Bagian ini adalah bagian pendahuluan yang fungsinya mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Bagian ini menyampaikan peristiwa atau persoalan yang aktual, fenomenal, atau bahkan kontroversial. Jadi, di dalam bagian ini, seorang penulis teks editorial, dia bisa menyampaikan, mengutip salah satu berita terkini yang sedang berkembang di masyarakat. Bagian kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini berisi tentang tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Nah, di sini bagian opininya. Penulis yang dalam hal ini mewakili redaksi memberikan opini-opini atau tanggapan terkait isu yang diangkat di bagian pertama tadi, di bagian pengenalan isu. Dan biasanya di dalam hal ini yang harus diperhatikan oleh seorang penulis teks editorial, argumen atau pendapat yang disampaikan itu harus bersifat netral. Karena di sini tentu kita atau nanti si penulis teks editorial itu tujuannya ingin menyampaikan sebuah ilmu baru terkait dengan perkembangan isu yang ada di masyarakat. Yang ketiga, bagian penegasan. Bagian ini merupakan simpulan dalam teks editorial. Di dalamnya juga penulis bisa menyampaikan tambahan saran ataupun rekomendasi tentang seperti apa menyikapi permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat terkait isu yang diangkat tersebut. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita atau seorang penulis teks editorial. Di sini ada kaidah penulisan teks editorial. Yang pertama, teks editorial adalah sikap lembaga, bukan sikap pribadi. Oleh karena itu, kita perlu memahami secara benar karakter, visi, dan misi lembaga media yang bersangkutan. Seorang penulis teks editorial, dia adalah harus orang yang paham betul, paham sekali tentang seperti apa visi dan misi lembaga yang bersangkutan, yang menerbitkan teks editorial tersebut. Jadi sebelum menyampaikan tulisan teks editorial, harus memahami terlebih dahulu seperti apa sebenarnya karakter media yang bersangkutan yang nantinya akan menerbitkan teks editorial tersebut. Kalau hal ini itu sudah barang tentu pasti paham karena orang yang menulis teks editorial adalah bagian dari tim redaksi. Bagian yang kedua, di kaidah yang kedua yang harus diperhatikan, teks editorial harus mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Jadi dalam pemaparannya hindari sikap menggurui dan menganggap pembaca tidak memahami isu atau permasalahan yang dibahas. Nah, kalau dalam hal ini artinya, karena teks editorial itu mengangkat sebuah isu yang sifatnya fenomenal, aktual, atau bahkan mungkin kontroversial di kalangan masyarakat, tentunya kita tidak menganggap bahwa masyarakat itu tidak tahu apa-apa. Sehingga dalam pemaparannya tadi kita harus bersikap netral, dalam arti tidak ada kalimat-kalimat atau diksi yang seolah-olah menggurui atau memberitahu masyarakat. Karena pada dasarnya isu itu pastilah sudah berkembang di masyarakat. Yang ketiga, topik, arahan, dan permasalahan yang akan diangkat harus dimusyawarahkan dengan tim redaktur. Seorang penulis teks editorial dia tidak bisa menentukan sendiri apa yang akan diangkat di dalam teks editorial tersebut. Isu yang akan diangkat, tema yang akan diangkat, itu berdasarkan hasil musyawarah tim redaksi. Jadi tidak ditentukan oleh individu tertentu. Yang keempat, teks editorial bukan penghias atau pelengkap halaman. Oleh karena itu harus disajikan pendapat dan paparan terkini. Jadi yang namanya teks editorial dihadirkan oleh sebuah lembaga atau media. Tidak hanya untuk syarat penerbitan saja, tetapi tentu memiliki sebuah tujuan, ingin memberikan sebuah pengalaman baru, ilmu baru kepada masyarakat pembaca, sehingga hal yang harus disampaikan tentu hal-hal terkini, bukan hal-hal yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat atau hal-hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk masyarakat. Kaidah yang kelima, gunakan kalimat yang efektif. Ini sudah jelas, setiap tulisan apapun gunakan kalimat yang efektif. Karena
Ketika sebuah tulisan, sebuah teks sudah menggunakan kalimat yang efektif, tentu tidak akan lagi menimbulkan hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat pembaca. Tidak akan ada lagi yang namanya kalimat salah nalar, tidak ada lagi yang namanya kalimat ambigu, sehingga informasi yang disampaikan di dalam teks tersebut bisa diterima dengan baik dan benar oleh masyarakat pembaca. Kaidah keenam, teks editorial adalah analisis singkat, oleh karena itu perlu penggarapan yang serius berupa argumentasi yang solid dan valid. Hal ini dapat diperoleh dari referensi kepustakaan yang lengkap dan representatif. Nah, ini kaitannya dengan struktur yang kedua tadi, tentang pemaparan pendapat atau argumen penulis. Argumen yang dipaparkan penulis tentu bukan argumen asal-asalan, tetapi argumen yang disampaikan itu tentu harus argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya dikatakan argumentasi yang disajikan harus solid dan valid. Bagaimana agar argumen itu dikatakan solid dan valid? Tentu tidak asal menyampaikan saja. Seorang penulis teks editorial ketika menyampaikan argumen, tentu dia sudah memiliki referensi kepustakaan atau referensi lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin referensi itu berupa pendapat-pendapat dari ahli, atau bisa juga referensi itu berupa data-data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagian selanjutnya yang harus diperhatikan di dalam penulisan teks editorial adalah bahwa teks editorial itu halaman yang disediakannya itu terbatas. Oleh karena itu, hindari penulisan latar belakang yang berlebihan. Perlu kita ingat, ini letak perbedaan antara teks editorial dengan teks berita. Teks editorial itu sebuah ulasan tentang isu terkini yang sudah berkembang di berita. Sehingga kita ketika menulis teks editorial tidak perlu lagi memberikan paparan latar belakang yang intinya mengambil kutipan dari sebuah berita terlalu berlebihan. Karena memang ruangnya itu terbatas. Seperti tadi kita lihat di awal, seperti apa bentuk bisik teks editorial, ruangnya itu terbatas. Tidak seluas ruang yang disediakan untuk artikel opini ataupun untuk teks berita. Sehingga disajikan secara efektif dan efisien. Gitu ya. Kemudian yang ke-8, penulis menguasai permasalahan. Sudah jelas ini ya. Yang namanya penulis teks editorial tentu harus menguasai permasalahan yang disampaikan di dalam teks tersebut. Yang terakhir, pemaparan teks editorial harus berpijak kepada kebenaran. Ini sebenarnya berkaitan dengan bagian yang ke-6 tadi, bahwa walaupun itu sifatnya opini, walaupun itu sifatnya argumen, tetapi tetap harus berpijak pada kebenaran, artinya argumen-argumen yang disampaikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menulis sebuah teks editorial. Di sini kita masuk ke kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Pada pembelajaran kali ini, untuk kaitannya dengan penulisan teks editorial, Ibu akan mengaitkannya dengan ilmu-ilmu kebahasaan. Yang pertama berkaitan dengan istilah populer, berkaitan dengan kata yang bersinonim dan berantonim. Di sini Ibu akan menyampaikan secara sederhana melalui sebuah contoh. Masalah sinonim dan antonim bukan lagi masalah yang baru, tetapi tentu dari sejak kalian SD pun sudah tahu seperti apa yang namanya sinonim dan seperti apa yang namanya antonim. Sinonim adalah kata-kata yang mengandung makna yang sama, sedangkan antonim adalah kata-kata yang mengandung makna yang berlawanan. Kita langsung masuk ke contoh. Misalnya di dalam sebuah teks editorial muncul kalimat seperti ini. Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat seiring meningkatnya perkembangan UMKM akhir-akhir ini. Kalimat tersebut mengandung sinonim. Ada kata pertumbuhan dan ada kata perkembangan. Itu dua kata yang bersinonim. Contoh lain, untuk contoh kata yang berantonim. Optimisme masyarakat dalam mengembangkan UMKM cukup membantu mengurangi kepesimisan pemerintah. Kalimat tersebut mengandung antonim. Mengapa? Karena di situ terdapat ada kata optimisme dan ada kata kepesimisan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, masih terkait dengan kaidah kebahasaan. Ini hal yang
bisa kita pahami juga ketika kita sedang menganalisis sebuah teks editorial, kita harus mampu membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Di sini langsung bisa kita lihat contohnya. Ada kalimat tercatat 1 orang meninggal dunia pada bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Ini contoh kalimat fakta. Apa itu kalimat fakta? Kalimat fakta adalah kalimat yang isinya hal yang sudah terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi dari segi penyampaiannya pun ini sudah sesuatu hal yang pasti. Tercatat 1 orang meninggal dunia pada bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Bencananya sudah terjadi, 1 orang meninggal dunia pun itu sudah terjadi. Jadi ini bisa dibuktikan kebenarannya. Ini yang namanya kalimat fakta. Berikutnya, ada contoh kalimat, pemerintah memprediksi pada kurun waktu 1 tahun, laju ekonomi kita akan naik 5%. Ini contoh kalimat opini. Mengapa? Kata kuncinya ada kata memprediksi. Berarti kalau masih berupa prediksi, belum bisa ditentukan kebenarannya dan hal ini belum terjadi. Oleh karena itu kita pahami, apa itu kalimat opini? Kalimat opini adalah kalimat yang isinya berupa perkiraan, dugaan, pendapat, atau bahkan hayalan yang tentunya belum dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, demikian tadi paparan materi yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir, mulai dari ciri teks editorial dengan membandingkan dengan teks artikel opini dan teks berita, kemudian ada struktur teks editorial, ada kaidah penulisan, ada kaidah kebahasaan. Selanjutnya di sini untuk membuktikan atau untuk menguji pemahaman kalian, Ibu memberikan tugas yang pertama, carilah sebuah teks editorial, lalu analisislah teks tersebut dengan cara satu, temukan kalimat fakta dan kalimat opini yang terdapat dalam teks tersebut. Yang kedua, temukan istilah-istilah yang berkaitan dengan kata yang bersinonim dan berantonim dalam teks tersebut. Kemudian yang terakhir, buatlah sebuah simpulan isi teks tersebut dengan bahasa kamu sendiri. Demikian paparan tentang teks editorial yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.